Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Cilegon masih menyelidiki kasus pembunuhan bocah berinisial MAHM, 9 tahun, yang ditemukan tewas di rumahnya di Perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS, Kota Cilegon, Banten, Selasa, 16 Desember 2025. Korban merupakan anak dari Maman Suherman, anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Kota Cilegon. MAHM pertama kali ditemukan oleh ayahnya dalam kondisi bersimbah darah di dalam rumah. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun tenaga medis menyatakan MAHM telah meninggal dunia. Hasil visum sementara menunjukkan adanya luka tusukan di tubuh korban. Penyidik masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian secara pasti. Sejumlah saksi juga telah diperiksa guna mengungkap identitas pelaku. Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala, menilai kuat dugaan bahwa peristiwa ini bermula dari aksi pencurian yang diketahui korban. Menurutnya, pelaku kemungkinan panik ketika keberadaannya diketahui sehingga melakukan kekerasan ekstrim untuk menutupi identitasnya. Adrianus menjelaskan bahwa serangan terhadap korban dilakukan secara berlebihan, yang menunjukkan tindakan spontan dan tidak terencana. Ia mengategorikan kasus ini sebagai disorganized murder atau pembunuhan tidak terorganisir, yang umumnya dilakukan tanpa persiapan matang dan minim perhitungan risiko. Ia juga menepis dugaan motif dendam maupun politik dalam kasus tersebut. Menurut Adrianus, jika motifnya dendam pribadi, biasanya korban atau keluarga telah merasakan adanya ancaman atau permusuhan sebelumnya. Selain itu, posisi ayah korban sebagai anggota Dewan Pakar dinilai tidak strategis atau vital secara politik sehingga kecil kemungkinan memicu serangan bermotif politik. Adrianus justru menduga pelaku merupakan orang yang cukup dekat dengan lingkungan rumah, seperti asisten rumah tangga, petugas keamanan, atau tamu yang tidak terpantau. Ia menilai pelaku kemungkinan memiliki motif ekonomi, misalnya terkait utang atau masalah pribadi, yang bisa menjadi petunjuk awal bagi penyidik. Meski di dalam rumah tidak ditemukan rekaman CCTV, pelaku tetap berpotensi teridentifikasi melalui barang bukti biologis seperti rambut, bekas kuku, atau jejak DNA lain yang tertinggal di lokasi kejadian. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan dan menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi perumahan. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk merangkai kronologi kejadian secara utuh. AKP Yoga menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan motif maupun kronologi pasti pembunuhan tersebut. Ia memastikan penyidik terus bergerak sejak olah tempat kejadian perkara hingga saat ini untuk mengungkap bagaimana peristiwa tragis itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.